الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد إخواني في الدين والأخوات أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali lanjutkan kajian kitab kita di Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Qawi Ibn Al-Munzir rahimahullah ta'ala, dan kita masuk di bab yang ke-35, hadis ke-55 di PDF dan hadis ke-56 di kitab cetakan Ummul Qura. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, babu at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu minal kufri, bab mencela terhadap nasab dan niyahah yakni meratap, minal kufri termasuk daripada kekufuran. At-ta'n fin nasab, yakni hari ini ada banyak saudara-saudara kita yang mereka menginginkan nasabnya tinggi, mereka sandarkan nasab mereka kepada yang bukan nasabnya. Contoh, bapaknya A, karena bapaknya A itu nasabnya jelek, dia aku ke bapaknya yang B karena nasabnya lebih baik. Maka ini adalah kekeliruan. Maka mencela, dan termasuk bagian daripada apa? Mencela terhadap nasab. Dan niyahah itu meratap. Niyahah itu meratap. Apa bentuk meratap? Banyak. Di antara bentuk meratap adalah sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan wanita ketika mereka ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memasukkan berkumpul-kumpul, ini berkumpul di tempat kematian setelah lebih dari 3 hari, itu termasuk apa? Niyahah. Termasuk apa? Meratap. Jadi berkumpul di rumah orang yang sudah meninggal dunia, maka itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, setelah lebih dari 3 hari itu termasuk dalam niyahah. Begitupun disebutkan dalam I'anatul Talibin dan seterusnya dari kalangan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kemudian beliau menukilkan hadis dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itsnatani fin nasi", 2 golongan di kalangan manusia, "huma bihim kufrun", yang keduanya apabila terdapat dalam diri mereka itu termasuk kekufuran. Ada yang mengatakan ini kekufuran yang dapat mengeluarkan manusia daripada Islam. Ada yang mengatakan ini adalah kekufuran yang termasuk dosa besar. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasabi, mencela terhadap nasab. Maka mencela terhadap nasab ini adalah dosa besar. Kenapa? Karena diancam oleh Nabi SAW, bagi mereka yang melakukannya itu diancam terdapat kekufuran, termasuk dalam perkara kekufuran. Karena sebagaimana iman itu bercabang-cabang, kekufuran pun bercabang-cabang. Ada yang sampai derajat mengeluarkan seorang daripada Islam, ada yang belum mengeluarkan seorang itu daripada Islam. Dan yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyiti, dan meratap atas mayit. Nah, di Indonesia terutama di Pulau Jawa itu niyaha 'alal mayyiti dianggap sebagai dosa biasa. Contoh apa? 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini bagian daripada apa? Niyaha. Kenapa? Karena niyaha itu adalah apa? Meratap. Dan di antara bentuk meratap adalah apa? Di antara bentuk meratap berkumpul di tempat mayit yang di dalamnya disebutkan tentang mayit tersebut. Contoh, orang tua sudah meninggal, kemudian mengadakan yang namanya apa? Haul,
Kemudian setelah itu apa? Diingat-ingat tentang kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Akhirnya membuat apa? Orang yang tadinya sudah tidak sedih menjadi apa? Sedih kembali. Padahal takziah maksimal berapa hari? 3 hari. Setelah 3 hari apa? Sudah tidak boleh menerima takziah. Jadi kalau ada orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, maka bagaimana takziahnya? Maksimal 3 hari. Agar apa? Agar tidak timbul kesedihan kembali. Dan timbulnya kesedihan itu seakan-akan apa? Kita tidak menerima ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW sebutkan 2 dosa ini dengan apa? Huma bihim kufrun. Yang apabila terdapat dalam diri keduanya di kalangan manusia, itu dapat mengantarkan mereka kepada kekufuran. Nasallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini bagian daripada apa? Menolak ketetapan Allah Azza wa Jalla. Mencela terhadap nasab, ini apa? Berarti menolak ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wah, nek ngerti angel ngene iki ya ben ngerti njaluk dadi putrane Raja Salman. Iya kan? Kalau enggak apa minta tinggalnya di Dubai. Ya, kalau enggak minta lahirnya di AS Monaco. La haula wala quwata illa billah. Maka apa? At-ta'nu fin nasabi, mencela terhadap nasab menjadikan apa? Menjadikan kita menolak daripada takdir. Maka apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan untuk kita, apa yang harus kita lakukan? Menerima dan bersabar. Beriman terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla, kemudian menerimanya, kemudian apa? Bersabar di dalamnya. Termasuk niyahah. Kenapa kok niyahah dikatakan sebagai kekufuran? Karena termasuk dalam apa? Menolak takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk apa? Dosa besar. Karena itu ikhwan fiddin, ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Baik. Kemudian kita masuk ke bab ke-36. Penulis berkata, man qala, barang siapa yang berkata, mutirna bil anwa, kami diturunkan hujan kepada kami dengan berbagai macam sebab, fahuwa kafirun, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena hujan turunnya, kapannya dan seterusnya itu karena Allah Azza wa Jalla, bifadlillahi jalla wa ala. Bukan karena apa? Bukan karena sebab-sebab tertentu. Contoh, hujan itu turun karena apa? Karena awan Cumulus itu membawa muatan-muatan yang dia merupakan penguapan dari air laut. Kemudian di bawah. Nah pertanyaannya, siapa yang membuat air laut itu menguap? Siapa yang membuat uap itu tertampung di awan Cumulus? Kenapa enggak awan Kinton? Kemudian siapa yang menggerakkan awan itu menuju tempat-tempat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk hujan? Alhamdulillah di Magelang itu subhanallah, bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla atas apa? Cuaca yang mu'tadil. Karena kemarin itu di Jakarta subhanallah. Iya. Langsung biang keringat. Masya Allah, badan itu langsung apa? Langsung biang keringat, gatal-gatal. Mandi, habis mandi baru 2 jam udah keringetan lagi. Mandi lagi. Wala haula wala quwata illa billah. Enggak hujan-hujan di sini subhanallah. Hadza min fadlillah. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas apa? Nikmat berupa cuaca yang sangat-sangat apa? Sejuk. Karena itu ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jangan sampai kita mengatakan halah hujan. Ini jangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kemudian kita baca hadis ke-56. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala, shalla bina Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah. Salat bersama dengan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh di Hudaybiyah. Fi ithris samai, yakni di tengah-tengah apa? Hujan. Kanat minal laili, yakni waktu itu di waktu malam. Falamman sarafa, yakni setelah apa? Setelah bekas hujan malam. Falamman sarafa, ketika selesai daripada salat, aqbala 'alan nasi faqala, kemudian beliau menghadap kepada manusia dan beliau berkata, maka boleh kalau seandainya antum habis salat subuh kemudian antum pulang ke rumah, kemudian antum kumpulkan keluarga, kemudian antum berikan kepada mereka membaca kitab atau contoh Arba'in Nawawi, kemudian atau hadis-hadis yang ringkas, tidak mengapa. Kemudian Nabi berkata, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kamu apa yang telah dikatakan oleh Tuhanmu? Qalu, para sahabat mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, kalau sekarang Nabi SAW sudah meninggal, enggak boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang harus kita lakukan adalah apa? Allahu a'lam. Sebagaimana apa? Demi Allah dan demi Rasulullah. Ini haram. Bersumpah itu harus dengan apa? Hanya dengan nama Allah Azza wa Jalla. Demi Allah. Kalau ada orang demi Allah dan demi Rasulullah, ini biasanya mereka mengikuti para habaib. Padahal apa? Bersumpah itu tidak boleh kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, asbaha min ibadi mu'min. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan dengan Al-Qur'an? Hadis qudsi itu adalah hadis yang wahyunya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perbedaannya adalah apa? Redaksinya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau Al-Qur'an seluruhnya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hadis qudsi itu apa? Redaksinya berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Al-Qur'an redaksinya berasal daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis qudsi membacanya tidak sebagaimana Al-Qur'an yang faidahnya, yang ganjarannya satu huruf ditulis sebagai satu kebaikan. Kalau hadis qudsi tidak. Dan hadis qudsi tidak dipersyaratkan untuk membaca sebagaimana membaca Al-Qur'an. Ini apa? Ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau membaca Al-Qur'an maka apa? Mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dengan membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Maka ini yang perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Yani pagi hari memasuki waktu pagi, ada dari kalangan hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan yang ingkar kepadaku. Setiap pagi itu ada orang yang beriman dan ada orang yang ingkar. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk orang-orang yang di pagi-paginya adalah orang-orang yang ridha kepada Allah Azza wa Jalla, ridha Islam sebagai agama, ridha Allah Azza wa Jalla, kemudian ridha kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita zikir pagi apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini zikir yang sangat penting. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Dan adapun mereka yang berkata, kami diturunkan hujan karena keutamaan dari Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukabi. Mereka lah orang yang beriman kepadaku dan ingkar kepada apa? Kaukab. Orang-orang yang percaya kepada apa? Bintang-bintang. Karena ada orang yang mengatakan bersandar kepada kaukab, bintang-bintang untuk apa? Menentukan hujan,
menentukan keberuntungan dan seterusnya. Dulu ada apa? Zodiak. Sekarang masih ada nggak ya? Mungkin masih. Ya. Zodiak Anda hari ini, Masya Allah. Keuangan parah. Jodoh berantakan. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa amma man qala mutirna binau'i. Adapun mereka yang berkata kami diturunkan hujan karena nau'. Di sini dikatakan yakni suqutun najmi fil maghribi ma'al fajri, yakni bintang yang jatuh di waktu maghrib bersamaan dengan waktu fajar, di ufuk bersamaan dengan waktu fajar. Wa tulu'in akhara yuqabiluhu min sa'atihi bil masyriq wa kanatil arabu tadhifu al-amtaru wal riyahu wal haru wal bardu ila an-naw'i. Ini an-naw itu dikatakan sebagai bintang jatuh yang di maghrib, di barat, yang muncul bersamaan dengan waktu fajar. Kemudian muncul yang lain di waktu yang sama di sebelah timur. Dan orang-orang Arab itu biasanya apa? Menyandarkan hujan, kemudian cuaca baik dingin ataupun panas kepada nau ini. Ini kalau kita mungkin seperti apa namanya, yang berkaitan tentang hujan, kemudian cuaca apa namanya, seperti itu. Nah, pawang itu menyandarkan kepada apa? Kepada, kalau orang Arab mengatakan sebagai nau, tapi kalau kita mungkin enggak, kalau BMKG itu pakai data ya. Ini kalau BMKG itu pakai apa? Data. Maka bunyinya apa? Perakiraan. Ya, perkiraan, bukan apa? Penetapannya. Kenapa? Karena berdasarkan data. Dan itu apa? Dan itu termasuk bagian daripada ilmu. Tapi kalau menyandarkan langsung kepada BMKG, nah ini yang keliru. Karena itu ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka kata Allah Azza wa Jalla berfirman, adapun mereka yang berkata kami diturunkan hujan karena nau kada wa kada, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi, maka merekalah orang yang kafir kepadaku, yakni ingkar kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Yani nau itu macam-macam bintang-bintang, yakni ilmu tentang perbintangan yang menjadi rujukan dan sandaran tentang apa? Hujan, panas, dingin, musim dan seterusnya. Maka ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu bagaimana dengan ilmu titen? Contoh, musim rambutan dulu masuk apa? Musim rambutan itu panas atau hujan atau kering? Oh, yang satu hujan, yang satu panas nih, kan ini ya. Tapi bisa hujan, bisa panas. Iya. Nah, kalau musim, iya. Kalau musim ini. Nah, dulu itu ilmu titen kan. Sekarang ilmu titen itu diterapkan udah nggak bisa. Kenapa? Karena subhanallah, perubahannya. Dulu pokoknya kalau udah musim layangan berarti artinya apa? Cerah, nggak bakal hujan, terus anginnya kencang. Ternyata apa? Sekarang lagi musim layangan aja ada hujan. Qadarullah, masya Allah. Maka apa yang harus kita lakukan kalau turun seperti itu? Alhamdulillah. Katakan Allahumma sayyiban nafi'ah. Dan termasuk kekeliruan adalah apa? Menyandarkan hujan kepada hari raya agama lain. Contoh biasanya kalau apa? Dan hal-hal yang seperti itu dikatakan sebagai apa?
wah hujan kodok. Enggak. Mutirna bifadlillah. Maka kalau kita mendapati ada hujan, apa yang harus kita katakan? Mutirna bifadlillah. Allahumma sayyiban nafi'a. Jangan kita sandarkan kepada apapun, jangan kita sandarkan kepada siapapun. Kenapa? Karena Allah katakan, mereka yang mengatakan mutirna bifadlillah, mereka beriman kepadaku dan kufur kepada kaukab. Adapun mereka yang beriman, kami diturunkan hujan karena ini dan itu, maka kata Allah Azza wa Jalla, mereka yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Maka ucapan ini perkara yang berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita ucapkan hendaknya benar-benar kita perhatikan. Hanya mengatakan apa? Oh, hujan karena hari raya agama lain, atau hujan karena tanggal, atau hujan karena ini dan itu, maka ini termasuk daripada apa? Kufur kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada bintang-bintang. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan ketika kita mendapati hujan? Kita katakan mutirna bifadlillah, agar kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan ingkar terhadap bintang-bintang. Nasallallahu salamah wal afiyah. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Naktafi bihadzal qudrah. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan ana minta izin, mungkin setiap Ahad libur seperti itu, setiap Ahad pagi. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan, karena mungkin ana masih di jalan, jadi khawatirnya nanti sudah pada datang kemudian ana belum sampai, seperti itu. Barakallahu fikum. Karena qadarullah kegiatan terutama kuliah tambah banyak, jadi ana alafu minkum. Semoga nanti setelah selesai kuliah kita bisa kembali seperti biasa. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Silakan, barangkali ada yang bertanya, tafadhal masykurah. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit. Silakan. Tafadhal.